Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa qarabatihi wa man tabi'a sunnatahu wa hudah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Tentunya kembali kita bersama memanjatkan puja-puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, Allah masih memberikan berbagai macam nikmat-nikmatnya kepada kita. Allah telah menakdirkan kita dapat hadir di Masjid Agung Karimun ini di dalam rangka pelaksanaan salat fardu zuhur secara berjamaah, yang tentu harapan dan munajat kita kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga rangkaian amal ibadah yang kita laksanakan yang fardu maupun yang sunnah-sunnahnya, semoga kesemuanya itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat beserta salam semoga senantiasa Allah curahkan kehadirat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada keluarga dan para sahabatnya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, alhamdulillah, seterusnya kita bersyukur lagi kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa siang ini kita sudah berada di hari yang kelima Ramadan tahun ini. Tentunya sama kita berharap bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga kita semua senantiasa diberikan kekuatan oleh Allah. Semoga kita ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala dapat menyempurnakan Ramadan kita di tahun ini, sekaligus semoga Ramadan tahun ini merupakan Ramadan terbaik sepanjang sejarah kehidupan kita. Karena kita tidak tahu berjumpa kembali dengan Ramadan akan datang atau tidak. Jangan untuk Ramadan akan datang, untuk menyempurnakan Ramadan yang baru dimulai 5 hari ini saja kita tidak tahu sampai selesai tidak di Ramadan. Karena begitu hari pertama Ramadan di daerah saya, daerah Bukit Sedang sana, itu udah kedengaran pengumuman di masjid, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Besoknya kalau Ramadan ada lagi pengumuman dari masjid di Bukit Tinggi. Besoknya di Sidoarjo lagi. Tambah yakin saya, tambah iman saya dengan kehebatannya Allah, tambah iman saya dengan kebesarannya Allah Subhanahu wa taala, bahwa kita yang hidup di alam dunia ini, kita semua hanya punya harapan dan cita-cita, sementara yang menentukannya adalah kehendaknya Allah Subhanahu wa taala. Maunya kita baik insya Allah diselesaikan ini usia kita sampai Ramadan. Sampai Ramadan ini berlalu kita masih diberikan kesempatan oleh Allah, maunya kita. Ya. Oleh karena itu, ya rahimakumullah, wajib rasanya kembali kepada kita untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini subuh tadi udah saya kaji ini bagian ini, bab syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena memang kalau kita mau akui dengan jujur, diakui atau tidak, disadari atau tidak, yang kurang pada diri kita itu, kita kurang apanya? Ya, kita kurang syukurnya saja kepada Allah Subhanahu wa taala. Diakui atau tidak?
Karena berbagai macam nikmat yang Allah bagi untuk kita dari mulai bangun tidur sampai tidur lagi. Kalau kita mau menghitung-hitung semuanya itu, wa ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha, ditantang kita sama Allah. Ditantang, ayo. Kalian mau menghitung-hitung nikmatku? Kata Allah Subhanahu wa taala, wa ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jika engkau mau menghitung-hitung nikmat Allah Subhanahu wa taala, la tuhsuha. Kalian tidak akan pernah sanggup untuk menghitungnya. Bukan untuk kita hitung memang nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala, tetapi sudah belum di antara nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Tadi subuh berapa kali Tuhan Imam membaca fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Nikmat yang mana lagi yang kalian akan dustakan? Subhanallah, bisanya ngumpul kita seperti sekarang ini, duduknya kita di majelis ilmu ini, melaksanakan kita tadi sholat zuhur berjamaah, semua tidak lepas dari rangkaian nikmat-nikmat yang telah Allah berikan untuk kita semua. Kita semua yang berhadir pada kesempatan siang ini adalah orang-orang yang telah ditunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan karunia besar di siang yang berbahagia ini. Maka jamaah rahimakumullah, setiap kita tentu menginginkan kita menjadi manusia yang pandai bersyukur. Setiap kita juga tentu menginginkan kita menjadi manusia yang bersabar. Jadi syukur dan sabar. Ini barangkali masuk kita kepada tema kita siang ini, syukur dan sabar. Siapa umat Rasulullah yang pandai bersyukur lagi bersabar itu? Dalam satu kesempatan sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul bersabda, "Khislatani man kana bihi katabahullahu syakiran sabiran." Dua perkara yang apabila kedua-duanya ada pada seorang hamba Allah, Allah akan catatkan ia, Allah tuliskan ia menjadi manusia yang pandai bersyukur lagi bersabar. Ternyata rahasianya cuma dua saja. Ingin dicatatkan oleh Allah menjadi manusia yang pandai bersyukur lagi bersabar, rahasianya cuma dua saja. Apa itu ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Yang pertama kata Rasulullah, orang-orang yang pandai bersyukur lagi bersabar itu man nazara dunyahu ila man huwa dunahu wa hamidallah ala jami'i fadlihi wa karamihi. Orang-orang yang pandai bersyukur lagi bersabar itu adalah orang-orang pertama adanya orang-orang yang selalu melihat urusan dunianya kepada orang-orang yang lebih kurang dari dirinya. Oleh karena ia melihat urusan dunianya kepada orang yang lebih kurang dari dirinya, hamidallah ala jami fadli, maka dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas semua yang telah Allah lebihkan bagi dirinya. Ini yang pertama ya. Atas ya, orang-orang tua kita ngajarin dulu kalau jalan jangan suka melihat ke atas kan. Nanti kesandung. Itu filosofi orang-orang tua kita ya. Kalau jalan ya suka lihat ke atas kan, nanti kesandung. Tersandung maksudnya. Ternyata ada erat kaitannya juga nih ya, kalau kita kait-kaitkan ke sini. Orang yang selalu melihat urusan dunianya kepada orang yang lebih kurang dari dirinya, jadi bersyukur. Tetapi sebaliknya kalau melihat urusan dunianya ini kepada orang yang lebih dari dirinya, ini yang bahaya. Gak punya motor satu, lihat yang punya motornya dua. Gak punya motor dua, lihat yang punya mobil. Yang punya mobil terus, gak ada habis itu. Ya, kalau melihatnya kepada orang yang lebih dari diri kita, otomatis yang timbul adalah rasa kurang terus.
kurang bila dibandingkan si Ano, saya kurang bila dibandingkan si Ano. Terus kalau dibandingkan ke atas terus, ya makin kurang kita. Kalau melihat urusan dunianya ke atas, ke orang yang lebih dari diri kita. Oleh karena dia merasa kurang terus, otomatis jauh dari bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Otomatis itu. Ya. Kecuali orang yang melihat urusan dunianya ke bawah, otomatis dia bersyukur terus kepada Allah. Kalau melihat urusan dunianya ke atas, otomatis banyak kurang. Orang yang kurang, orang yang merasa kurang, jarang dia menjadi manusia yang bersyukur, apalagi bersabar. Bersyukur aja jarang, apalagi bersabar. Yang pertama. Yang kedua, wa man nazara akhiratahu ila man huwa fawqahu faqtadi bihi. Yang kedua, orang-orang yang melihat urusan akhirat, dia melihatnya kepada orang yang lebih dari dirinya, lebih rajin, lebih khusyuk, kepada orang yang lebih lah dari diri kita. Ya. Ini kalau urusan akhirat. Oleh karena kita melihat urusan akhirat kepada orang yang lebih dari diri kita, faqtadi bihi, ya tentunya ini menjadikan asbab untuk kita contohnya. Bukan berarti pula ibadahnya karena ikut-ikutan, tidak demikian. Mencontoh kepada yang baik, insya Allah menjadi baik. Karena sering saya sampaikan bahwa itu anak-anak kita, ya anak-anak kita, dia menjadi baik barangkali karena dia sering lihat contoh yang baik-baik di tengah-tengah keluarga. Anak kita rajin, dia berjamaah, barangkali dia sering melihat contohnya, lihat ayahnya atau ibunya. Anak kita wah betul main HP-nya, ya barangkali contohnya lihat HP itu tadi, kan gitu ya, tergantung yang dilihatnya. Rajin betul anak kita nih main HP, paling malas betul baca Quran. Ya mungkin yang dilihatnya kayak gitu. Maka mencontoh kepada yang baik akan menjadi baik. An-nazru ila man huwa fawqa, melihat urusan akhirat kepada orang yang lebih dari diri kita. Nanti ketika ini kita lakukan, timbulnya apa dalam hati kita? Kurang terus. Kurang. Oh, ternyata saya belum ada apa-apanya ini dalam tadarus Al-Quran di Ramadan ini. Di hari kelima baru 5 juz. Bila saya lihat di sana tuh Masya Allah, hari kelima sudah juz 25, atau hari kelima sudah 1 kali hataman. Masya Allah, saya belum ada apa-apanya kalau gini nih. Hilang takaburnya kalau begini. Ya, hilang, udah gak ada kita kabur, apalagi kita kaburkan. Dia lihat kepada yang lebih tinggi itu dalam ibadah. Nah, kalau sudah melihat urusan ibadah kepada orang yang lebih tinggi dari kita, pertama itu tadi hilangnya kesombongan dengan ibadah kita sendiri. Ya, maaf kadang-kadang ada juga penyakit dalam hati kita ini. Ada ya penyakit dalam hati kita ini, sombong dengan ibadah kita, sombong dengan jamaah kita, rajin berjamaah. Wah, tapi jalannya pun beda itu. Sombong dengan infak sedekah kita, ada itu kadang-kadang di dalam hati. Nah, ketika melihat yang lebih dari diri kita, pas habis hilang sombong kita. Apa yang mau saya sombongkan? Baru 5 juz saja rupanya. Bila dibanding itu sudah 25 juz. Wah, belum seberapa, baru 10.000 rupanya saya.
Tadi kelihatan betul 100.000 masuk infak Ramadan, kelihatan betul. Ya. Nah, orang-orang yang seperti ini kata Rasulullah SAW melihat urusan dunia selalunya ke bawah, melihat urusan akhirat selalunya kepada orang yang lebih dirinya, kemudian dia mengikuti ibadah di orang tersebut. Maka kata Rasulullah SAW, inilah sesungguhnya orang-orang yang bersyukur lagi bersabar. Mudah-mudahan kita ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi manusia-manusia yang pandai bersyukur atas sekecil apapun nikmat yang Allah berikan kepada kita, lalu Allah memasukkan kita semua, keluarga kita semua kepada orang-orang yang senantiasa mendapatkan pengampunan Allah atas sebesar apapun dosa yang pernah kita lakukan dalam kehidupan kita. Demikian, kurang lebih mohon maaf, bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.